Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, teman-teman. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Eh, kita sudah masuki di akhir perkuliahan ya. Sebelum nanti kita UAS maksud saya dan juga evaluasi, kita mengulas sejenak ya tentang PBL ya. Bagaimana PBL-nya teman-teman? Aman? Sekarang udah usia yang keberapa ya? Di lahan itu ya. Project based learning kita adalah budidaya melon ya. Kita produksi buah melon sesuai GAP dan juga nanti dengan kualitas tinggi ya. Tentunya teman-teman nanti lebih banyak bertemu dengan sektor produksi ya dan juga hortikultura. Tapi selain itu dan tak kalah pentingnya adalah rekan-rekan semuanya harus tahu dan juga paham tentang OPT atau apa saja hama dan penyakit tanaman yang menyerang tanaman melon. Ya, pada hari ini kita akan mengulas semuanya. Oke, silakan simak baik-baik, boleh dicatat ya. Dan nantinya silakan ada yang ingin tanyakan untuk bisa bertanya dan menjawab pertanyaan. Oke, ya ini saya ambil sedikit ya gambar dari rekan semuanya dari teman-teman PTH angkatan 2022. Ya, ini nggak tahu ya ada angkatan 2021 atau tidak ya. Sini saya lihat teman-teman sedang melakukan apa nih? Pewiwilan, ya, pemangkasan, kemudian ada uh, pengecekan dari irigasinya ya, agar tidak tersumbat dan sebagainya. Nah, sekarang udah hampir ini ya, sudah berbuah dan saatnya mau panen mungkin ya insya Allah bulan depan. Nah, untuk itu kita akan membahas banyak ya, ada apa saja di hama dan penyakit tanaman melon. Oke, yang pertama, di sini rekan-rekan kalau ngelihat kutu seperti ini pernah nggak ngelihat? Nah, ini adalah kutu daun ya, atau Apis gossypii. Ya, teman-teman panggilnya bisa pakai kutu daun atau apit ya. Nah, gejalanya adalah daunnya itu menggulung, di bagian pucuk tanaman menjadi kering ya. Nah, keringnya itu diakibatkan oleh dihisap sama hama ini. Nah, kemudian serangan beratnya ditandai dengan mengkerut dan juga menguning. Jadi, daunnya mengkerut plus menguning. Nah, inilah dia salah satu hama yang berperan sebagai vektor ya. Dia bisa menularkan virusnya terhadap tanaman lain. Nah, ini daunnya juga bisa menjadi hitam karena terkena ditumbuhi cendawan embun jelaga ya. Nah, ini juga rekan-rekannya nanti. Apa itu embun jelaga nanti akan saya sampaikan ya. Nah, ini bioekologinya ya. Nah, apit yang muda yang muda berwarna kuning, sedangkan dewasa punya sayap dan berwarna agak kehitaman. Jadi kalau udah dewasa itu kita sebutnya adalah namanya apa? Namanya adalah imago ya. Serangga dewasa adalah imago kita menyebutnya. Nah, sifatnya adalah kosmopolit ya dan juga polifag ya. Nah, dia itu bisa makan tidak hanya pada melon saja. Nah, kira-kira hama ini bisa menyerang tanaman apa saja? Coba ya, kita cari. Tipe alatnya adalah penusuk menghisap. Tentunya udah tahu semua ya. Sudah belajar tipe mulut. Kemudian serangga ini bisa kita amati dan juga kita temukan di bagian ujung sulur dari melon ya. Di bagian entah itu di bagian ujung daunnya atau di bagian ujung sulurnya. Nah, pengendalian ini yang jelas adalah sanitasi gulma ya, karena bergulma di sekitar tanaman melon itu berperan untuk sebagai tempat tinggalnya hama. Nah, itulah kenapa teman-teman semuanya setiap hari diwajibkan untuk merawat tanamannya. Meskipun kita menggunakan sistem hidroponik substrat ya, kita juga harus merawat agar tidak ada gulma. Nah, di sana juga bisa kalau kita kombinasikan dengan tanaman pacar air ya, kita bisa tambahkan di situ. Tujuannya adalah untuk mengacaukan hama agar dia tidak bisa mengenali dari inang utamanya. Nah, kemudian kita bisa pakai penggunaan pengendalian fisik mekanik pakai likat kuning ya, likat kuning, yellow trap ya. Diganti apa belum? Sering diganti atau enggak ya yellow trapnya?
Kemudian kita bisa pakai mengintroduksi dari musuh alami. Di sini kita bisa pakai predator, parasitoid, dan juga agen sayati ya, BV ya, atau Bevaria bassiana. Kemarin kita pakai aplikasi apa? Trico ya, Trichoderma ya, yang sudah teman-teman buat. Oke, nah ini adalah kutu daun. Kita belajar di sini singkat ya, nanti bisa rekan semuanya pelajari lebih lanjut di rumah. Oke, nah yang kedua ini ada kumbang daun ya, atau Aulocophora indica. Di sini yang berwarna hitam. Ya, yang berwarna hitam ini ada Aulocophora indica, dan yang warna kuning atau orange ini adalah Aulocophora femoralis. Nah, nama umumnya sebenarnya adalah kumbang daun ya, kumbang daun atau di nama daerahnya adalah oteng-oteng. Nah, seperti itu. Nah, ini sudah stadia imago ya, sudah stadia dewasa. Nah, ini ternyata teman-teman menyerangnya selain mengibatkan tanaman layu, dia itu adalah merusak akar. Nah, ini kalau teman-teman menduga ada tanaman tiba-tiba layu dan kemudian mengering dan juga layu, nah, dan dicabut akarnya, bisa seperti ini. Nah, ini dia akarnya. Nah, akar melonnya ternyata tuh habis dimakan oleh si ulat ini. Nah, ulat ini berarti fase apanya? Fase larvanya. Fase larvanya menjadi ulat, dewasanya menjadi imago yang seperti gambar sebelumnya. Nah, ini yang jelas kalau seperti ini adalah kita harus melakukan pengolahan tanah ya, dan mematikan telurnya, larvanya, dan pupa yang ada dalam tanah. Kemudian tanamannya dicabut, ya, dibakar. Tujuannya adalah untuk menghindari adanya kontaminan lagi ke tanaman yang sehat. Kemudian ada biologi, kita bisa menggunakan apa nih? Kikindela ya sebagai predatornya, dan juga Bevaria bassiana. Nah, seharusnya BV ya, karena kemarin kita juga buat BV ya, teman-teman ya, di semester 2 ini ya. Tapi ternyata kontam semua. Ayo siapa penyebab kontamnya nih? BV-nya yang berwarna putih itu tidak jadi ya, malah yang ada warna apa? Warna hitam ya. Nah, seharusnya itu bisa kita pakai. Oke, nah yang ketiga dari hama lagi di sini adalah lalat pengorok daun ya, Liriomiza. Nah, ini gambarnya. Gejalanya yang ada di bagian kanan ya. Ini pengorok ya, namanya adalah pengorok. Daunnya adalah seperti di dalamnya seperti ada pengoroknya. Nah, ini tidak hanya pada melon, tapi juga di berbagai tanaman hortikultura ya. Apa contohnya? Jeruk ya. Contohnya jeruk ya. Waktu itu kita belajar di melon di kebun inovasi ya. Nah, hama ini sama, sifatnya adalah polifag. Nah, pada pada fase dewasanya dia menyerupai lalat bibit, kemudian berwarna hitam mengkilap dengan skutelum tampak berwarna kuning. Nah, ini berwarna kuning ya. Teman-teman amati ya. Apa bedanya dengan lalat buah? Nanti kita lihat ya, warna kuningnya seperti ini. Kemudian aktifnya normalnya adalah dia aktif untuk bertelur di pagi hari. Ya, di pagi hari, dan biasanya telurnya diletakkan pada bagian atas, bisa bagian atas dan juga di bagian bawah daun. Nah, tapi dia lebih banyak menyukai pada daun yang muda. Nah, stadium larvanya sekitar 13 hari, kemudian dia menjadi dewasa. Nah, sebelum larva dia menjadi pupa dulu teman-teman ya. Stadium pupa 9 hari dan juga imago 9-24 hari. Nah, nanti kita lihat ya bedanya dengan ulat mohon maaf, dengan lalat buah seperti apa. Karena lalat buah adalah yang paling banyak ya. Nah, ini gejalanya ya, pada daun atau mungkin pada buah terdapat bintik-bintik putih ya, akibat tusukan ovipositor. Nah, apa itu ovipositor? Ada yang tahu? Ovipositor adalah apa? Bagian untuk meletakkan telurnya ya. Jadi serangga betina atau imago betina punya tempat untuk meletakkan telurnya. Nah, itu adalah ovipositor. Terdapat alur korokan ya, seperti daunnya dalamnya adalah mengorok. Ada seperti alur-alurnya. Nah, ini kita bisa gunakan yellow trap. Kita juga menggunakan mulsa pada saat awal tanam.
Nah, untuk kultur teknisnya kita bisa melakukan penggiliran ya untuk bisa memutus dari bioekologi yang ada pada lahan tersebut. Kalau di kita ada apa? Kita hidroponik saja ya. Mungkin kita bisa nantinya substrat kita bisa ganti ya hidroponik substratnya tanamannya kita ganti selain melon kita bisa pakai tanaman hortikultura lainnya ya untuk bisa pengendalian kultur teknis ini. Nah, di sini ternyata salah satu predatornya adalah laba-laba, teman-teman. Baru tahu ya? Nah, jadi laba-laba itu bisa berperan sebagai predator pada hama Liriomiza ini. Nah, berikutnya ada hama thrips. Nah, ini thrips ya. Ini sepertinya cukup banyak juga di punya teman-teman. Ya, silakan dicek di balik daun apabila berwarna kuning, kemudian daunnya kusam ya, keriting penuh ya dengan bintik putih tanpa keperakan. Nah, ini cirinya ya, bintik putih tanpa keperakan. Kemudian tanaman keriting dan kerdil serta tidak dapat membentuk buah secara normal. Nah, jadi umumnya saat fase kita ini, fase saat ini ya, gejala serangan terlihat setelah fase berbunga. Nah, ini bisa menyerang pada kapan saja. Kemudian serangan paling banyak juga terjadi pada musim kemarau. Nah, saat seperti ini ya, pada saat musim kemarau. Kemudian bersifatnya polifag, aktif pada sore dan juga malam nih. Paling banyak tuh dia itu aktifnya pada sore atau malam hari. Kalau siang di mana? Ya, kalau siang dia sembunyi ya. Dia berlindung di dalam mahkota bunga. Pengendaliannya juga sama. Nah, di sini kita bisa menggunakan predator ya, Orius milis dan juga Agensetia pachylomices ya, atau BB juga bisa. Bevaria bassiana. Oke teman-teman, ini bisa pemahaman praktis ya, nanti silakan rekan-rekan semuanya bisa melihat lagi. Nah ini ya, salah satu juga yang banyak menyerang ya pada fase buah pada tanaman melon adalah lalat buah. Bactrocera cucurbita ya. Diingat-ingat ya, Bactrocera. Teman-teman ingatnya itu aja B ya, lalat buah B. Bactrocera itu nama latinnya. Nah, di sini pada buahnya terdapat bekas tusukan ya. Terlihat ya buahnya itu ada yang menusuk ya nanti kelamaan berwarna gelap dan juga menghitam dan juga melebar. Nah, gejala lebih lanjut buah membusuk dan jika buah dibelah biasanya ditemukan ada apa? Larva di dalamnya. Kira-kira bagaimana teman-teman cara lalat buah ini menyerang? Ya, menyerangnya tadi adalah dalam fase apa? Imago ya, dewasa. Pada fase dewasa, dia meletakkan telurnya di dalam buah. Kemudian telurnya akhirnya menetas menjadi lalat buah. Nah, lalat buah inilah yang akhirnya menggerogoti dan juga memakan buah-buahan yang ada pada buah melon. Nah, seperti itu ya konsepnya ya. Tahu ya semua. Nah, ini bioekologinya ya, teman-teman. Telurnya menetas menjadi larva setelah 4 hari. Nah, singkat sekali teman-teman ya. Nah, ini ada gambar di mana kalau gejala tersebut sudah semakin parah. Di dalamnya itu banyak sekali larva yang menyerang dari buah melon. Nah, ini sekarang kita masuk ke pengendalian. Nah, ini adalah pengendalian yang banyak dilakukan. Yang pertama adalah sanitasi ya. Kita harus membersihkan lahan kita dari berbagai sampah dan juga termasuk sampah daun, sampah bekas-bekas dari tanaman budidaya yang itu kotor dan juga terinfeksi, kita buang atau kita bakar di tempat yang jauh. Yang penting tidak berdekatan dengan lahan kita. Kemudian ini yang kedua, ini yang paling banyak menggunakan tanaman perangkap ya yang ditanam di pinggiran lahan pertanaman. Nah, ini contohnya teman-teman ya. Ini seharusnya bisa kita praktekkan ya. Ini jadi kita menggunakan apa? Metil eugenol namanya.
Metil eugenol adalah apa? Metil eugenol itu adalah senyawa feromon ya, berisi senyawa feromon. Nah, nanti metil eugenolnya itu dimasukkan dalam kapas ya, dicelupkan ke kapas. Kemudian kita gantung di botol bekas ya. Terus kita lubangi. Di sini ada lubang, boleh tidak lebih dari 2 ya, agar serangganya yang jatuh. Nah, kira-kira kenapa sih kok harus pakai metil eugenol ya? Kan tadi apa? Berisi senyawa feromon ya, atrak feromon. Nah, feromon itu senyawa apa? Ada yang tahu? Feromon adalah senyawa yang bisa menarik serangga titik. Kira-kira apa itu? Oke, nanti coba komen ya yang tahu ya. Nah, jadi tidak semua serangga itu bisa masuk di sini. Nah, tujuannya apa sih teman-teman? Kok kita bisa harus merangkap dan hanya tertentu saja ya serangga jantan ataupun betina yang masuk. Kira-kira jantan atau betina? Nah, tujuannya apa sih kira-kira adanya pengendalian seperti ini? Nah, nanti perangkapnya seperti ini. Ya, dia masuk, di sini ada airnya, di sekelilingnya ini ada minyak biasanya. Ada minyak goreng ya, tujuannya adalah untuk melicinkan ya, untuk dia tergelincir di dalam air. Nah, tadi ya, mudah ini. Jadi hanya pada tanaman ini kita bisa aplikasikan di tanaman lain. Nah, tadi pertanyaannya, kira-kira apa tujuan dari pengendalian ini? Nanti bisa komen ya. Nah, sekarang kita masuk ke penyakit. Nah, di penyakit ini nih yang paling banyak ya, virus kuning ya atau begomovirus. Nah, ini rekan-rekan atau mungkin ada Bapak Ibu senior yang memanggilnya Gemini virus, penyakit keriting. Mungkin maksudnya sama ya, it's okay gitu loh teman-teman. Tapi ini adalah virus kuning ya, lebih tepatnya ya, virus kuning atau begomovirus ya, Bean Golden Mosaic Virus. Atau nama Indonesianya adalah begomovirus ya. Nah, salah satu serangga vektor sebagai penyebab terbesar ini adalah Bemisia tabaci ya. Nah, ini berwarna putih, bersifat polifag ya. Dia terbang di sekitaran lahan kita. Nah, tanaman ini yang sudah terinfeksi sejak persemaian, pertumbuhannya akan terganggu dan tidak akan berbuah. Kalau berbuah juga mungkin akan susah sekali untuk bisa besar. Tanamannya menjadi kerdil ya. Nah, sedangkan infeksi terjadi setelah tanam, maka intensitas penyakit lebih kecil dan masih mampu bertahan beberapa hari. Jadi, ini harus kita hindarkan teman-teman ya. Kalau sudah kena, harus kita ambil dan kita tidak boleh dekatkan dengan tanaman lain. Nah, ini ya. Gejalanya seperti apa, Pak? Gejalanya daun mudanya mengalami mozaik, ya. Daunnya seperti ada seninya tadi ya. Seperti ada abstraknya, kuning hijau yang mencolok, kemudian daunnya menjadi curling, ya, mengkeriting, dan tanaman jadi kerdil. Kemudian benih melon, tanaman melon ini kalau udah itu pertumbuhannya akan melambat, ya, akan melambat dan lama-kelamaan akan kuning semuanya dan juga mati. Nah, itu harus kita hindari. Nah, caranya bagaimana teman-teman ini? Ada beberapa pengendalian yang bisa kita lakukan selain menggunakan yellow trap. Kita pakai kultur teknis yaitu penggerodongan benih ya dengan kelambu atau kasa. Kemudian mencabut tanaman ya, seperti tadi bilang. Nah, kita harus mengendalikan apanya? Kita mengendalikan vektornya. Nah, ini salah satunya adalah menggunakan kumbang kubah spot M ya, Menocerosex maculatus. Nah, apabila teman-teman nanti tahu ya di luar kumbang spot M yang warna merah yang punggungnya ada M-nya seperti ini, itu diambil. Ya, kita introduksi ke lahan kita. Nah, itu. Kemudian yang paling penting adalah ketika teman-teman semuanya sudah melakukan aplikasi, pewiwilan, nyiram, itu tangan itu harus dibersihkan. Kalau udah habis kena tanaman yang terinfeksi, yang sakit, harus dibersihkan ya. Tidak boleh langsung megang ke tanaman lain ya. Tidak bersih tanaman lain, kemudian termasuk alat-alatnya. Saya lihat teman-teman pakai gunting ya, pakai pisau atau pakai arit itu dengan ini tidak hanya di melon ya, tapi juga berlaku pada tanaman lain itu harus dibersihkan. Kalau sudah pakai di tanaman yang terinfeksi harus dibersihkan seperti itu. Syukur-syukur kita bisa membersihkannya dengan air sabun mengalir atau juga dengan alkohol. Nah, itu bisa
menghindari adanya infeksi lagi ke tanaman lainnya. Nah itu ya, tolong dihindari ya teman-teman semuanya. Nah satunya adalah ini embun bulu. Nah ini tidak tahu ya sekarang apakah banyak embun bulu ini. Tapi biasanya embun bulu ini ketika sudah masuk pada fase buah dan juga pada fase pembuahan dan juga pada fase dewasa ya, nanti lama-kelamaan akan mati seperti itu. Nah ini embun bulu ya, warnanya seperti ini. Ada putih-putihnya dan juga menghitam biasanya. Nah tanamannya juga bisa menjadi kerdil teman-teman. Nah ini ya, kebanyakan bisa musim kemarau dan juga musim penghujan. Nah ini ternyata kan patogen ini biasanya itu pada fase generatif. Jadi fase seperti ini kita harus hindari. Nah kemudian kultur teknis pergerakan tanaman kita gunakan ini. Nah ini aplikasi biologi agen sayati PGPR. Nah sudah saya siapkan juga PGPR pupuk cair ya, pupuk cair PF yang ada di lab ini. Mohon maaf di SG ya, sudah saya siapkan. Nanti itu bisa teman-teman pakai, nanti bisa koordinasi dengan Pak Fendi atau Mas Fadil di sana. Ada PGPR atau pupuk organik cair yang dari PF ya, sudah fluorescence. Itu bisa digunakan sebagai agen sayati. Selanjutnya ada Laiofusarium. Nah, ini Laiofusarium. Nah, ada nggak yang seperti ini? Dia tidak terlalu kerdil, kemudian tiba-tiba layu, mencoklat, dan busuk. Mengering ya, di bagian sisi ada busuk yang busuknya ada putih-putihnya atau ada sporanya. Ini ya gejalanya. Ini pada batang, ini pada buah, nah ini pada daunnya. Seperti itu. Nah, gejala khasnya tanaman ini adalah pada siang hari itu layu, teman-teman. Nah, ini kalau teman-teman paginya ke sana atau siangnya ke sana itu layu tanamannya. Nampak layu. Tapi kalau sorenya jadi segar, nah sorenya jadi segar. Nah, sorenya jadi segar ini diduga terkena penyakit layu fusarium. Nah, ini namanya kalau orang Jogja namanya dilep namanya. Nah, daunnya layu menguning, tanaman yang layu cabut menunjukkan gejala yang khas, busuk kering, dan juga pada bagian pangkal batang. Ya, ini ya. Nah, ini adalah layu fusarium pada melon. Nah, ini termasuk juga patogen tular tanah, jadi sangat cukup susah untuk dikendalikan ya, patogen tular tanah. Di sini ada beberapa pengendalian. Kita bisa pakai penggunaan bibit yang sehat, kemudian pergiliran tanaman, kemudian kita bisa pakai pengendalian biologi ya, pakai trichoderma dan juga PGPR. Silakan teman-teman ya, apabila ada pertanyaan untuk bisa memberikan pertanyaan pada sesi komentar ya. Nah, yang berikutnya adalah bacterial stem rot atau busuk batang bakteri. Nah, sekarang adalah busuk batang yang tadi ada Laiofusarium. Kalau Laiofusarium disebabkan oleh jamur. Kalau busuk batang bakteri disebabkan oleh bakteri. Ya, apa bedanya, Pak? Nah, sekarang kita coba belajar itu ya. Nah, di bagian tanaman, ini daun yang terinfeksi menjadi busuk, basah, dan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Ingat sekali lagi, selama kita belajar, kalau ciri-ciri dari bakteri, apa? Gejalanya adalah batang daunnya busuk, basah, dan juga berbau. Dan juga berlendir, dan juga berwarna gelap atau menghitam. Nah, berbeda dengan Laiofusarium tadi. Kalau Laiofusarium umumnya apa? Berwarna putih, ada sporanya, kemudian kering ya. Yang paling utama adalah kering, seperti itu. Nah, kalau Bacterial stem rot ini dia basah. Nah, patogennya umumnya disebabkan oleh Pseudomonas atau juga Erwinia carotovora. Nah, ini juga bisa menginfeksi pada tanaman umbi-umbian ya, seperti kentang dan juga wortel. Nah, ini pengendaliannya kita bisa menggunakan kultur teknis, fisik,
pemangkasan alat. Nah, alat-alat yang kita gunakan itu sebisa mungkin harus dibersihkan. Nah, yang paling mudah dan bisa kita temui itu klorok sebenarnya. Klorok itu NaOCl 5%, atau pemutih ya. Pemutih ya. Apa contohnya pemutih di sini? Biclean ya. Oke, kita sebut merek ya, gitu, seperti itu. Harus kita encerkan dan itu kita bisa gunakan untuk membersihkan alat-alat pertanian kita. Nah, kemudian di sini ya, kita bisa aplikasi PGPR dan juga kita memberikan pupuk yang seimbang seperti itu. Nah, kemudian ada lagi penyakit ini di belakang ya. Pseudomonas lacrimens atau angular leaf spot. Ini saya kurang tahu ya kalau berwarna seperti ini gejalanya apakah ada atau tidak di lahan PBL ya. Nanti kita lihat bareng-bareng. Nah, di sini gejala awalnya berupa bercak kebasahan menyertai terkena air panas. Jadi bayangkan daun terserah air panas ya, seperti itu. Nah, ini akan membentuk klorosis ya. Dia akan mencoklat dan juga menghitam. Nah, lama-kelamaan dia akan sobek. Nah, kalau yang ini umumnya adalah seedborne. Jadi terbawa oleh benih. Jadi memang pemilihan benih yang bagus itu adalah harus kita gunakan. Nah, di sini kita bisa pakai kapur pertanian ya, dolomit. Nanti kalau ada yang seperti ini bisa lapor kepada dosen ataupun teknisi. Nanti kita bisa memberikan dolomit. Nah, ini juga bisa pemangkasan daun ya. Kalau ini berbeda dengan virus yang tadi. Ya, virus di awal bertemu virus. Kalau ini bisa kita pangkas daunnya. Kita pangkas dan kita harus buang. Nah, berbeda kalau kena virus. Kalau virus sudah terkena semuanya, nggak bisa lagi kita selamatkan. Nah, kalau yang ini masih kita bisa selamatkan. Ya, ini sama ya. Kita masuk ke virus lagi. Ini ada watermelon mosaic virus atau WMV dan juga marshmallow mosaic virus ya. Ini adalah virus juga yang menyerang ya, daunnya belang-belang, pucat dan tulang daun tampak menonjol, kemudian pertumbuhan tanaman terganggu dan menjadi kerdil. Nah, virus ini ditularkan oleh vektornya yaitu apit dan juga Myzus species. Nah, dan ini juga bisa kalau dia udah terinfeksi, patogen lain itu juga bisa menginfeksi juga. Nah, ini pengendaliannya ya. Jadi gejalanya itu kalau di buahnya itu nggak beraturan ya. Yang biasanya buahnya bunderser, tapi dia tidak beraturan ya atau malformasi. Nah, ini kita bisa pengendaliannya dengan full teknis ya. Kalau yang virus tadi seperti yang saya jelaskan, harus mengendalikan apanya? Vektornya. Nah, vektor-vektor atau hama-hamanya yang sudah saya jelaskan di awal, itulah yang harus kita kendalikan utama. Oke, teman-teman semuanya ada pertanyaan, silakan sampaikan seputar permasalahan yang ada di lahan PBL, di lahan Project Based Learning, di hidroponik ya, di Smart Greenhouse, silakan sampaikan kepada kami. Dan juga ada pertanyaan yang harus teman-teman jawab ya. Hama dan penyakit apa yang ada pada lahan PBL dan mengapa bisa terjadi? Tentunya kalau pertanyaan seperti ini, setiap jawaban dari teman-teman berbeda ya. Kenapa bisa terjadi? Mengapa hama A, hama B, kenapa kok bisa mendominasi mungkin ya? Ataupun teman-teman kan sudah beri tanggung jawab dengan tanamannya masing-masing ya. Tanaman masing-masing permasalahannya apa, hama penyakitnya apa, silakan sampaikan di sini. Silakan jawab pertanyaan ini. Dan yang kedua, tulislah mengapa virus dapat ditularkan oleh serangga? Kenapa virus nggak bisa nyebar sendiri? Nah, ini udah sering sekali ya saya bahas. Saya ingin melihat pemahaman dari teman-teman semuanya. Tulis golongan, nama, dan juga nih. Oke, seperti itu teman-teman semuanya. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut, dapat silakan berkomentar dan juga kita berdiskusi di forum ini. Terima kasih, tetap sehat selalu. Selamat berlatih dan juga belajar, terutama menjelang UAS. Semangat selalu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.